Kesini sendirian sih? Jangan-jangan lo cuma pura-pura buta? Gue gak nyangka ya, ternyata lo tega ngebohongin semua orang termasuk Putri sama Pangeran. Dan bikin hidup gue jadi kacau. Halo Rizky. Ada apa ya Om? Kalau Om mau tanya soal mama saya, Om telepon aja langsung. Bukan. Tapi nih, soal Putri. Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya berniat melamar menjadi kasir, Pak. Ya udah kalau gitu sekarang Ibu ikut saya ke ruangan saya ya. Tahu sama Pak Regar? Kok bisa ada di sini? Ibu yang tadi Bapak wawancara itu, ibu saya. Jadi Bapak mau kan, Pak, menolak ibu saya untuk jadi kasir di sini? Tapi saya butuh kasir. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti banget, tapi saya minta tolong Bapak jangan terima ibu saya ya, Pak. Gue bingung deh harus gimana sih sama lo? Ya cukup bilang makasih, emang susah. Pamri banget lo nolongin orang. Gue bukannya pamrih usus goreng. Gue tuh cuman mau. Makasih. Makasih udah buat hidup gue jadi berantakan. Maafin gue usus goreng. Gue janji, gue bakal memperbaiki keadaan ini sampai lo bisa ngerasa tenang lagi. Hidup gue baru bisa tenang kalau gue nggak kenal lagi sama lo batu bata. Wah, lama juga nih nunggu. Jam berapa nih? Kok Pangeran bisa ya mau manggung di sini? Udah pelayanannya jelek banget lagi. Udah makanya balik ke kampus aja. Kan tadi juga gue udah bilang. Ayo. Apaan sih, Tas? Diem deh. Mas, Iya. you're blind. Jaga deh acting lo. Gue tuh selalu lupa, sorry banget. Makanya tuh, gue butuh kalian berdua di samping gue. Maaf adik-adik, ada perlu apa lagi ya? Mas, kok jam segini bandnya belum datang juga ya? Tadi saya sudah telepon, tapi belum diangkat. Ya mungkin mereka taunya tampil nanti malam. Mungkin mereka sekarang lagi istirahat atau lagi prepare cari-cari lagu buat perform nanti malam. Aduh, Mas gimana sih? Saya udah bayar 2 kali lipat loh. Ini namanya buang-buang waktu, Mas. Iya, saya ngerti. Tapi tunggu sebentar ya, saya akan menghubungi lagi. Tuh Mas, gak pakai lama deh, buruan deh. Sorry ya Mas. Teman saya blind, dia buta jadi mungkin attitude-nya nggak bisa terlalu dijaga gitu. Suka kelepasan. Tasya, diem. Buta. Tapi kok tadi waktu saya bilang deal langsung nempel. Semenjak saya buta, indera perasaan saya tuh lebih peka gitu, Mas. Jadi saya tahu arahnya kemana gitu. Saya bisa rasain. Oh, iya. Tapi tadi saya juga liatin main handphone lancar-lancar aja. Biarpun sekarang lagi nggak main handphone sih. Ya saya walaupun buta kayak gini berusaha jadi kayak orang normal, Mas. Walaupun saya nggak lihat apa-apa tadi di HP saya. Semuanya gelap. Ya, she's right. Emang dia kebiasaan kayak gitu, Mas. Iya. Oh ya, Mas. Jadi nggak tuh hubungi bandnya? Udah lama loh ini. Baik. Saya akan menghubungi. Tunggu sebentar ya. Nggak pakai lama.
tolong jaga sikap lo ya. Gini caranya sebentar lagi lo bakal ketahuan gak buta. Gue tuh selalu lupa, Tas. Sorry lah. Nggak tahu, so close. Hampir banget. No. Ki, Put, lo udah lama ya nungguin gue? enggak kok. Baru aja gue di sini. Oh, emangnya lo nggak ngeband? Masih nar malam. Pantesan. Oh ya, lu udah makan? Mumpung masih sore, enaknya makan dulu kali ya? Emang lo belum makan? Udah sih, tapi gue lapar lagi. Ngelihat lo ketawa, perasaan gue jadi tenang, Put. Ayo. Ya. Stop! Manusia kulkas berhelm. Mau ngapain lo? Oh, nggak denger. Itu kuping apa cantelan? Lo ngapain di sini? Sebelum lo bikin gue tambah kesel lagi, lo jawab pertanyaan gue. Lo ngapain di sini? Sorry, ada urusan apa ya? Urusan gue. Lo ngapain di sini? Sok romantis lagi mau usus goreng. Kalau itu bukan urusan lo. Lo barusan nanya gue punya urusan apa? Gak jelas lu. Batu bata. Lo yang gak jelas. Lo yang gak jelas. Batu bata lo tuh Lo kenapa? nantangin banget tuh jadi orang. Batu bata. Batu bata, ih serius lo tuh kenapa sih? Kok nanya sih usus goreng? Lo gak lihat? Dari gue datang sini gue nanya baik-baik, dia jutek, diem lagi. Apa lo? Lo bener-bener nantangin gue ya? Batu bata, udah. Kita masih di depan restoran. Kalau nanti Pak Billy lihat kalian ribut yang disalahin gue lagi. Bisa nggak sih sekali aja? Gue nggak kena masalah. Bantuin gue. Udah, tapi dia ngeselin banget usus goreng. Lihat aja tampangnya. Ki, yaudah yuk. Motor lo mana? Tunggu sini ya usus goreng. Lo stay. Stay. Halo Pak Niko? Hah? Tapi kok dadakan banget? Iya ya udah nggak apa-apa deh Pak. Ntar saya kasih tahu yang lain ya. Ya, makasih Pak. Lo denger. Usus goreng. Wah, gue kecolongan. Awas aja ya kulkas. Gue bakal bikin lo gak bisa deket-deket lagi sama usus goreng. Halo Pak Bos. Pak Bos, laporan soal non-mel. Ini saya lagi berada di kafe Kenangan. Tadi non-mel minta anterin ke sini Pak Bos. Pak Bos, yang parahnya Pak Bos, ini kafe dipoking sampai malam Pak Bos. Katanya sih biar privat gitu. Aduh, non-mel ampun. Obsesi Mel ke pangeran terlalu kelewat batas. Oh iya Pak Bos, ini ngomong-ngomong soal Bu Nawang, gimana Pak Bos? Saya harus gimana? Non-mel lo nanyain saya terus, nyecer saya terus. Saya jadi mati kutu sama non-mel Pak Bos. Ya kamu cari alasan aja. Kalau Mel tanya siapa perempuan yang lagi deket sama saya. Ngerti nggak kamu? Ngerti, paham Pak Bos. Tapi kamu tenang aja Jo. Saya akan atur waktu. Saya akan ajak keluarganya Bu Nawang untuk dinner. Pada saat itu, saya akan kenalkan Mel dengan Bu Nawang. Ingat, untuk masalah ini,
kamu awasi Mel dengan baik-baik. Oke? Siap perintah Pak Bos. Pikiran aku nggak tenang nih. Aku pengen ajak ketemuan Bu Nawang. Rindu. Telepon ah. Sini Aska, ayo sini. Aku punya sesuatu nih. Lihat kakak bawa apa. Nah ini buat Angel. Makasih. Ini buat Aska. Ternyata makanan yang banyak dia pesen tadi mau dibagiin ke anak-anak di sini. Gue makin kagum sama ini cewek. Buat Abi. Buat Milka. Makasih. Kamu mau nggak? Mau. Ini buat Queen. Terima kasih ya Kak Dinda. Terima kasih ya Kak Dinda. Sama-sama. Kita makan bareng yuk. Yuk kita makan bareng. Abisin ya. Iya Kak. Gak apa-apa kan? Kalau makanan yang tadi lo beliin itu gue kasih ke mereka. Gak apa-apa banget lah. Malah gue ikut happy juga. Niat gue traktir lo kan sebagai ucapan terima kasih. Kalau akhirnya lo kasih ke anak-anak di sini ya itu hak lo. Lo udah baik sama gue, jadi gue pengen kebaikan lo itu diterusin. Bukan cuma gue doang yang ngerasain, tapi mereka juga bisa ngerasain. Iya. Barusan Pak Niko calling gue. Kita diminta ke kafe sekarang buat perform lebih awal. Din, kayaknya gue harus buru-buru ke kafe sekarang deh. Pak Niko bilang Dead Flowers harus tampil lebih awal. Sama nih, bos juga nyuruh gue cepet-cepet ke kafe. Padahal kan belum jamnya. Semoga aja ada uang lemburnya. Amin. Loh, bukannya peraturan di mana-mana emang kayak gitu? Kalau lo kerja melebihi waktu yang seharusnya, ya lo akan dikasih ekstra fee dong. Kafe Kenangan itu baru rame setelah band lo live perform di sana. Sebelumnya mah biasa aja. Makanya gak ada tuh istilah lembur, ekstra fee kayak yang lo bilang tadi. Lu butuh banget ya uang lemburnya. Lu tenang aja. Nanti lu ambil aja fee gua manggung. Itu lumayan kok. Kenapa? Udah kebanyakan ya duit lo? Loh, enggak gitu maksud gua. Santai-santai, gue bercanda kok. Enggak, tapi lu jangan tersinggung. Enggak, gue gak tersinggung. Ya udah Gih, siap-siap ke kafe. Rumah gue juga udah deket kok. Ya udah, sekalian aja gua anterin ke rumah lu. Apa-apa, gue bisa sendiri. Duluan ya, bye. Din. Hati-hati, Din. Pacar? Lu ngapain di sini? Jam segini Atta kenapa udah ada di sini? Jangan-jangan dia sengaja datang awal supaya bisa ngecengin pelayan cewek yang ada di sini ya? Hei, ditanyain malah diem. Lu udah nunggu lama di sini? Emang kenapa? Gue nggak boleh datang ke sini. Ya bukan gitu maksudnya. Lu tuh harus ngomong gue dulu kalau mau nemenin manggung. Jadi biar bisa gue jemput. Gue sengaja nggak kabarin lo, biar gue mau lihat penampilan lo di sini tuh diliatin sama pelayan, sama orang-orang fans lo yang ada di sini tuh sikap lo kayak gimana. Citra masih aja bete ke gue. Aduh, My Rose kemana sih? Gak tahu apa saya rindu sekali.
Ya, silakan duduk. Oh iya. Maaf ya Pak Remon. Ya. Saya jadi bikin Pak Remon nunggu lama ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jangan kan cuma begini. 2 hari juga saya tungguin untuk kamu. Saya nggak nyium aroma ros seperti biasanya. Kalau duduk dekat dengan Bu Nawang. Ini seperti bau perengus. But it's okay. I love her. Saya minta maaf Pak Remon. Pak Remon jadi ngerasa nggak nyaman ya deket saya. Saya hampir seharian ada urusan di luar rumah Pak. Terus saya juga nggak sempat ganti baju. Saya buru-buru ketemu Pak Remon. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Bagi saya, Bu Nawang itu adalah seperti bunga yang di tepi jalan. It's okay, nggak apa-apa. Saya terima kamu apa adanya. Bu Nawang kenapa nggak telepon saya? Kalau mau kemana-mana tinggal saya jemput, it's okay. Daripada panas-panasan begini. Saya nggak mau ngerepotin Pak Remon. Lagian kan saya juga bisa ngurus urusan saya sendiri Pak. Urusan kerjaan ya? Saya udah tahu kok dari Pak Alek. Pak Alek cerita sama saya. Dan saya tidak habis pikir ya. Seorang Bu Nawang yang berdedikasi sama kerjaannya, karyawan sejati, bisa keluar begitu aja di kantor Pak Alek. Atau jangan-jangan Bu Nawang keluar dari kantor Pak Alek karena ditekan oleh Pak Alek. Karena hubungan kita. Hubungan kita? Maksudnya? Maksud saya hubungan cinta kita. Pertemanan kita maksudnya. In love. Payah. Hai Putri, Rizky. Udah pulang, Pak? Iya. Ki, gue sampai sini aja ya, gue tinggal jalan kok. Ya udah. Tapi mendingan abis ini langsung istirahat ya. Udah nggak usah mikirin cari kerja part time dulu. Iya, gue ngerti kok maksud lo. Gue juga nggak bisa lama-lama nih. Soalnya abis ini gue langsung ke kafe. Rizky, that's Flower manggung lagi on stage. Iya nih Pak. Tadi kata Pak Niko ada tamu yang udah booking kafe. Terus katanya suruh Dead Flowers tampil juga. That's good. Put, kenapa kita nggak ikut ke kafe kenangan? Manajernya kan my friends. Siapa tahu di sana ada lowongan untuk part time. Isn't it? Pak Regar kenapa malah ajakin Putri ke kafe kenangan sih? Kalau emang di sana ada lowongan kerja, ya kenapa enggak, Ki? Kalau sampai lo kerja di kafe kenangan, ntar lo jadi deket lagi sama pangeran. Yang ada nanti lo digangguin terus sama pangeran. Udah dari Delica Resto sampai kafe kenangan. Kok jadi silent of the lamb? Diam-diaman aja. Gimana Put? Are you wanna come with me? Saya mau, Pak. Ya karena saya akan mengambil peluang kerjaan apapun yang ada di depan mata saya sekarang. Saya harus cepat-cepat ngumpulin duit karena saya juga udah gak sabar mau kuliah lagi. Yes! Tunggu apa lagi? Kenapa bengong aja? Come on! Aduh, tapi Put, lo yakin? Gak mau lo pikir-pikir dulu? Gue tuh khawatir nanti lo ngedrop lagi, kecapean. Lagian kan di sana juga ada pangeran. Yang udah pasti bakal gangguin lo. Iya tenang aja, Ki. Gue gak akan biarin batu bata ngusik hidup gue kok. Oke, let's go! Aduh! Jadi juga Pak Regar yang semangat. Come on!
Sorry ya, Lid. Aku terpaksa nemuin kamu di sini. Karena aku susah banget ngubungin kamu. Kayaknya kamu ngindar dari aku. Kita punya masalah baru ini, Lid. Maksud kamu? Jadi kayaknya Raymond itu sekarang dia tahu kalau Nawang tuh udah gak kerja lagi di perusahaan aku. Kamu tahu, kalau sampai Raymond deket-deket sama Nawang, itu bisa bahaya buat kita. Lex, kamu nggak sadar ya? Kamu udah bikin aku jadi punya masalah waktu kamu nyuruh Nawang keluar dari rumah aku. Lid, kali ini aku benar-benar minta bantuan kamu sekali lagi. Aku minta tolong sama kamu untuk bicara sama Nawang supaya dia nggak kasih tahu alasan sebenarnya dia keluar dari kantor aku. Aku nggak bisa, Lex, nggak bisa. Emangnya kenapa kamu nggak bisa? Apa susahnya sih? Kamu kan tinggal ngomong aja sama Nawang. Aku nggak mau ada masalah lagi sama Nawang. Karena kalau Rizky tahu, nanti dia akan jauhin aku. Sebenarnya apa sih kaitannya Rizky sama Nawang? Aku jadi bingung sama kamu. Gak mau ada masalah lagi sama Nawang. Karena kalau Rizky tahu, nanti dia akan jauhin aku. Sebenarnya apa sih kaitannya Rizky sama Nawang? Aku jadi bingung sama kamu. Lydia, jawab aku. Sorry, Lex. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini sebelum Rizky datang lihat kamu ada di sini. Sepertinya Lydia menyembunyikan sesuatu dari aku. Aku nggak mungkin ngomong ke Alex kalau anaknya Bu Nawang dekat dengan Rizky. Bisa-bisa Alex makin neken aku dan membuat hubunganku dengan Rizky kembali renggang. Aku masuk dulu ya. Lid, tunggu Lid. Lydia, tunggu dulu, tunggu. Lepasin aku, Enggak, Lex. enggak. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu jelasin sama aku soal ucapan kamu tadi. Lepasin aku, Lex. Jawab, Lydia. Aku belum selesai ngomong, Lydia. Lydia! Saya turut prihatin ya atas kondisi ya Bu Nawang. Oh, saya nggak apa-apa Pak Raymond. Cuma sekarang memang saya lagi fokus untuk cari kerjaan. Ya untuk menunjang kehidupan saya sama anak saya. Kalau Bu Nawang jadi pendampingku, aku nggak akan biarin Bu Nawang kerja keras dan kesusahan begini. Nah, kalau Bu Nawang mau, Bu Nawang bisa kerja di kantor saya. Saya pastikan posisi yang tertinggi, gajinya juga yang relevan. Jangan ya Pak Raymond. Karena saya nggak mau ngerepotin Pak Raymond. Loh, kenapa harus ngerepotin Bu Nawang? Kan saya yang mau. Oke, nggak apa-apa. Pak Raymond, kalau saya kerja di tempat Pak Raymond, yang ada kita jadi bahan omongan Pak. Iya kalau buat saya sih nggak masalah. Tapi saya nggak mau ngerusak nama baik Pak Raymond. Hati Bu Nawang memang benar-benar mulia. Jadi lebih baik saya cari kerja dengan usaha saya sendiri ya Pak. Aku harus mikirin supaya Bu Nawang bisa kerja di kantorku. Boring banget sih nunggu Dead Flowers tuh lama banget. Sabar aja Mel, mungkin mereka lagi siap-siap. Ya nih jadi lapar. Daripada galau and kelaparan, gimana kita nyemil Roma Arden? Kebetulan gue tadi habis mampir dari warung untuk beli Roma Arden cookies. Cookiesnya unik dan coklatnya lumer. Wah bener banget, Roma Arden cemilan favorit gue. Nih buat lo Mel. Lo lupa ya?
kalau gue lagi pura-pura buta. Ya bukain lah, ketahuan gimana? Makan ya. Sumpah, Roma Arden tuh enak banget, coklatnya lumer. Bener banget. Roma Arden, coklatnya lumer, cookiesnya renyah, manis coklatnya pas. Bikin lagi. Roma Arden bisa banget bikin gue happy dan manisnya bikin mood gue naik lagi. Sumpah, emang paling enak nungguin Dead Flowers sambil ngemil Roma Arden. Ya nggak, girls? Yuk, makan lagi. Ah, ini dia nih. Ayo, sekarang kalian siap-siap. Tamunya sudah nunggu tuh. Ayo. Ini juga lagi siap-siap. Tapi, kok cuma bertiga? Si Rizky mana gitaris? Oh, mungkin masih di jalan, Pak. Kita tunggu sebentar lagi ya. Aduh, bagaimana sih? Hah? Udah. Pokoknya sekarang kalian siap-siap perform ya. Biar tamu ini puas. Siapa tahu dia akan booking lagi. Dan kalian perhatiin. Lihat tuh. Bapak aja sampai pakai jaket kayak begini. Tamu spesial. Pak, saya nggak telat kan? Dikit lagi telat. Udah, sekarang kamu ganti baju. Layani tamu, ya. Siap, Pak. Ayo, telepon Rizky ya. Iya, siapa? Ran, gue penasaran deh. Siapa sih tamunya? Kayak hidupnya royal banget sampai semuanya di booking. Ini lagi senyum-senyum. Sumpah gue bingung banget ya. Si kulkas kemana coba? Emang bener-bener ngeselin tuh anak. Sama sekali nggak profesional. Ya sabar, kenapa sih? Kita itu tim, harus saling melindungi dan mensupport, bukan malah saling menjatuhkan. Ya sekarang yang menjatuhkan siapa? Yang telat siapa? Guys, nih si Rizky WA gua. Katanya sih udah di parkiran loh. Tuh, dengar, dia udah nyampe parkiran. Coba lu sabar. Ya setelah semuanya panik kan. Yang lain sih mau sibuk manggung. Kalau yang ini sibuk chattingan sama cewek alien. Citra maksud lo. Dia udah di dalam tuh, dari tadi udah dateng. Fix. Lo berdua kayak perangko. Makin lengket. Dirinya juga. Lagi. Cewek receh. Look who's here. Lo, what are you doing here? Lo nggak ada di guest list, jadi nggak boleh masuk. Sorry, guest list apaan ya? Oh, nggak tahu ya. Mel udah full book this entire cafe untuk 1 malam. Jadi yang boleh masuk ya cuman tamu-tamu yang diundang aja. And gue yakin cewek receh kayak lo nggak ada di guest list. Gue nggak peduli tempat ini udah di-book sama siapapun. Intinya gue nggak ada hubungannya sama lo bertiga. Dan gue kesini cuman buat lihat cowok gue manggung. Ih, mentang-mentang udah jadian sama si Atta, songong banget sih si Citra. Gue masih nggak paham kenapa sih selera ceweknya Atta kayak gitu. Permisi, udah pada tahu mau pesan apa? Duh, gimana mau pesen? Menu aja belum dikasih. Oh iya, aduh sorry. Maaf, saya ambilin dulu ya. Nggak profesional banget sih. Itu dia pelayan cewek yang kemarin. Kenapa gue ngerasa insecure ya setiap lihat dia? Citra. Cit. Putri.
cuy. Halo Pak Regar. Halo Citra, nice to meet you. Nice to meet you too, Pak. Put, gue seneng banget akhirnya gue ketemu sama orang yang sefrekuensi sama gue di sini. Gue juga seneng banget ada lo, jadi gue ada temennya. Tapi ngomong-ngomong, kok ada trio micin sih di sini? Kafe kayak gini bukan tempat mereka banget ya. Kayaknya mereka lagi cari kafe buat masa depan. Kalau mereka tua, mereka bakal nongkrong di sini, Put. Bisa aja lu. Ngapain sih si cewek asongan itu pakai kesini segala? Tahu gitu ya? Dari awal gue suruh manajer resto buat tulis private di depan kafe. Guys, here. Kok bisa ada si cewek asongan sih kesini? Sumpah, awas aja sampai si kulkas datang. Hai guys. Itu dia? Ki, jalanan macet. Lama banget. Enggak sih, tapi tadi gue ada urusan. Udah. Selesai basa-basinya. Lo tuh niat gak sih mau perform? Ya gue tahu sih, emang muka lo biasa aja. Paling lo bisa niat kan? Pakai kostum yang bagus. Udah muka biasa, baju biasa. Mau lo tuh apa sih? Sorry, tadi gue nggak sempet balik. Tapi kalau gue boleh nanya, mendingan gue balik dulu atau gue langsung ke sini tapi on time? Lebih mending lo diem, lo pakai baju yang bagus, sama lo on time. Bisa nggak? Lagian yang penting itu permainan, bukan cuma penampilan atau yang cuma so gaya kayak lo. Bener ya? Susah banget sih ngomong sama lo. Lo tuh paham gak sih? Artinya penampilan bukan cuma permainan. Penampilan itu juga penting. Emang susah ya? Ngomong sama orang yang gak punya otak. Lo pikir lo punya otak? Susah banget sih ngomong sama lo. Lo tuh paham gak sih? Artinya penampilan bukan cuma permainan. Penampilan itu juga penting. Emang susah ya? Ngomong sama orang yang gak punya otak. Lo pikir lo punya otak? Ya. Lu duduk sini. Kenapa sih harus diributin gitu loh? Kita itu tim, sekali lagi gue ingetin harus saling support. Gue tanya sama lu punya aksesoris lebih gak? Sial atau apa gitu? Ya pinjemin aja ke Rizky supaya penampilannya lebih better. Gak harus diributin. Ya udah kalau lu nggak mau minjemin, Ki, itu ada pilihan baju kok Ki. Ada beberapa lu coba aja, siapa tuh yang bagus. Ini siapa? Ini dari kafe kenangannya sih, kayaknya punyanya Pak Niko deh. Banyak nanya lo. Apak banget. Bekas lu pakai? Apa dia yang pakai? Kiki, bekas gua kemarin. Nah, ini dia nih. Ini lu pakai punya gue nih. Thanks ya, Tak. Hah? Aduh. Kalian bagaimana sih? Hah? Bukannya siap-siap naik atas panggung, ini malah asik ngobrol, ngegosip begitu. Hah? Ayo dong, tamunya udah nunggu, ya? Ayo, go. Ayo, cepetan. Oke guys, semangat ya. Good luck. Ingat, apapun yang terjadi, meskipun ada yang ngeselin, kita ini satu band. The Flowers, sukses! Ayo, gue udah gak sabar nih pengen perform. Tunggu. Apalagi sih? Eits. Come on. Ki, gue duluan. Tak, ikut minum. Iya, siap.
Oke. Mainnya bagus ya? Siap. Lo juga. Permisi, ini menunya ya. Lupa kalau lo buta nggak bisa baca menu. Main ambil aja. Oh my god, gue kelupaan saking keselnya. Sorry, teman saya ini she's blind, buta. Jadi saya yang bantuin bacain menunya, kali aja ada yang suka. Dinda. Where is Pak Niko? Belakang, Pak. Thank you. Put, come with me. I introduce you for my friend. Oke, Pak. Sorry, Pak Regar. Satu kafe ini udah saya book. Jadi siapapun yang mau masuk sini harus izin sama saya. Iya. Mel, Kenanga Cafe ini milik my friend, you know? Jadi saya nggak perlu izin kamu untuk kemari. Wah, Pak, tapi kan udah saya book dan saya nggak mau ada si cewek asongan itu. Dia nggak ada perlu apa-apa kan, Pak? Putri kemari bersama saya. Oke? Forget it. Come on. Saya ikut ya, Pak. Yes. Sering banget sih. Sorry nih, udah pada tahu belum mau pesan apa? Kalau enggak, saya tinggal dulu. Nanti kalau udah tahu, panggil saya lagi. Duh, Mbak, bisa diem nggak sih? Tolong ya, kita kan customer-nya nih di sini. Mbaknya pelayannya kan? So, can you just please shut up? Sabar aja, tunggu gitu. Ya, and lagian, cafe ini udah di-booking juga kok sama temen gue. Jadi kita mau ngapain aja terserah kita. Nih cewek-cewek dari mana sih? Kelakuannya ajaib-ajaib bener dah. Oh my god, the death flowers! Dude, I'm so excited. Udah lama banget loh mereka nggak reunian kayak gini. Terakhir tuh kan SMA kan? Seriusan? Mereka kayak gimana sih? Pasti My Prince yang paling keren. Sayangnya gue nggak bisa lihat. It's okay, Mel. Yang penting lo masih bisa denger. Cek. Hey guys, kalian pokoknya malam ini harus tampil maksimal. Soulful. You got it? Siapa? Alright. Usus goreng. Lo ngapain di sini? Gue tahu. Pasti mau ngeliat gue nyanyi, ya kan? Gak usah GR deh. Gue ada urusan sama Pak Regar. Bohong. Emang iya, tanya aja ya kan, Pak? Iya. Udah. Sekarang kalian mulai main ya. Tunjukkan performa kalian buat tamu spesial kita. Tuh, yang ada di pojok sana, ya. Mereka yang booking kita. Iya. Ayo, sekarang main ya. Ayo main sekarang. Semangat. Nick. Saya ada perlu sama kamu. Saya pengen ngomong sesuatu. Are you nggak busy? Oh, no. Oke. Udah, tenang aja. Yeah. Gue kan orangnya santai. Alright. Ya udah, kalau begitu kita ngobrolnya jangan di sini. Di luar aja. Biar nggak berisik. Oke. That's Ayo, good. ayo, That's ayo. good. Put. Ayo Put. Cit. My Prince, walaupun gue nggak bisa lihat, gue kesini mau denger lo nyanyi. Semangat ya My Prince, I love you. Semangat. Begini Nico, kenalkan ini this is Putri. She is my future doctor.
Dari dulu bercanda terus. Ya, terus. Dia mau coba untuk kalau di sini masih butuh waiters, barangkali Putri bisa bekerja di sini. She's nice girl. And so perfect. Regar. Yes. Kebetulan semenjak band Dead Flower ini manggung di sini, tamu-tamu itu makin rame. Nice. Jadi kan otomatis saya butuh pegawai tambahan. Putri, kamu sudah punya pengalaman di cafe? Experience. Iya, saya memang sebelumnya juga kerja di restoran sebagai pelayan, Pak. Pas sekali. Jadi saya nggak usah capek-capek buka lowongan pekerjaan lagi, ya. Kamu kalau mau besok bisa langsung bekerja di kafe ini, Putri. Gimana? Emangnya saya nggak perlu diwawancara dulu, Pak? Nggak perlu, Putri. Saya sudah hafal banget dengan nih, Pak Regar. Dia sahabat kecil saya dari SD, SMP, SMA, iya kan? Iya. Ya udah, besok kamu mulai kerja ya. Makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak Regar. Dinda. Iya, Pak. Din, sini Din. Iya, Pak. Din, perkenalkan ini Putri. Dia mulai bekerja di kafe kita besok, ya. Jadi tolong kamu ajarin sama Putri tata cara kerja di kafe ini. Putri kan pasti belum tahu, ya kan? Siap, Pak. Oke. Dinda. Putri. Akhirnya gue punya teman kerja juga. Semoga cocok ya, Put. Iya, amin. Makasih ya. Put, temenin gue ke toilet bentar ya. Oh iya, bentar. Pak, saya ke belakang sebentar ya. Ya, silakan. Ada lagi, Pak? Tunggu aja nanti. Saya kerja lagi ya, Pak ya. Gue mendingan nyanyi buat oma-oma sama opa-opa daripada nyanyi buat trio micin. Gue mendingan nyanyi buat oma-oma sama opa-opa daripada nyanyi buat trio micin. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik. Mel, gue nggak ngerti ya. Lo buta aja atau potensi budek juga ya? Karena itu pangeran suaranya ngaco banget sih. Oh my god, gue kira cuma gue doang loh. Itu rasa terganggu juga, Tash? Of course, jelas banget. Perasaan lu suara dia enak deh. Kenapa jadi drop banget dulu sih? Oh guys, udahlah. Gue tahu pangeran tuh suaranya bagus. Mungkin dia nervous aja ada gue. Mau gimana pun dia, gue tetap support dia kok. Oh my god, my prince. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Kok begini sih suaranya? Perasaan kemarin enak. Pangeran, kenapa penampilan kalian berantakan banget begini? Hah? Kemarin-kemarin oke-oke aja. Gak enak sama tamunya tuh. Sorry ya, Pak. Tapi saya lagi nggak mood nyanyi. Aduh. Aduh, Pangeran. Oh my god. Guys. Kok dia cabut sih? Antar gue ke sana. Ayo buruan tuntun gue. Nggak bisa. Tuntun gue buruan. Aduh, gue buruan. Buruan tinggalin sih. Woi! Lo nggak profesional banget sih? Lo nggak bisa dong
ninggalin panggung gitu aja di saat perform. Kita tuh dibayar untuk profesional. Jadi kita harus profesional Diam, juga. Lo nggak usah ngomong ke gue soal profesional. Lo ngaca nggak? Lo pikir diri lo profesional? Datang ke sini terlambat, tampil dengan tampilan kayak gini, dan sekarang lo berdiri depan gue, sok ceramahin gue soal profesional. Lo mau tahu siapa yang nggak profesional? Lo yang nggak profesional. Sorry, gue datang on time kok. Pas acaranya belum mulai. Tapi gue mainnya nggak asal-asalan kayak lo. Meskipun baju gue sederhana kayak gini, tapi hancur. Lo nggak usah sok tahu deh. Lo tahu? Gue mendingan tampil di depan oma sama opa-opa daripada di depan trio micin itu, paham lo? Jadi lo nggak usah nyolot sama gue. Lo nggak usah sok nih. Lo sok tahu semua ya kan dari dulu kan? Lo pikir lo yang paling sempurna? Gak. Udah ya. Udah dong. Jangan sampai kita ribut di sini, malu sama Pak Niko. Gue akan bilang sama lo. Dari awal, gue nggak terima orang ini masuk ke dalam band kita. Sifat dia yang sok bikin gue gak tahan. Daripada lo solider. Udah, lo diem ya. Mau lo apa sih? Lo mau ribut sama gue? Ayo. Udah. Gak di sini tempatnya. Siapa tahu lo mau berantem aja. Boleh? Lo usah banyak ngomong. Udah. Kita bisa ngomongin baik-baik kok. Gue juga bingung sama lo. Kenapa lo main cabut begitu aja saat perform kita belum selesai, Ran? Gue punya harga diri. Gue mendingan tampil depan siapapun kecuali Mel dan trio micinnya itu. Mau dibayar berapapun gue juga gak mau. Sih, udah jelas siapa yang nggak profesional. Lo diem deh. Berantem aja yuk. Kalau sampai kita nggak dibayar, itu semua gara-gara lo. Lo gak paham sama lo ya? Dari kemarin yang lo pikir itu cuma duit mulu. Apa sih mau lo? Lo butuh banget bayaran. Lo pikir gue mau gabung di sini karena apa? Kalau bukan karena bayarannya. Lo pikir gue mau satu band sama cowok yang kayak anak kecil dan nggak profesional kayak lo? Cukup pesan itu gue. Lo mau berantem? Ayo berantem sekarang. Tapi nggak di sini. Udah. Bener lo ya? My Prince, oh kenapa? Kok tiba-tiba berhenti sih nyanyinya? Oh diem deh Mel. Gue capek sama lo yang selalu caper depan gue. Oh, come on, man! Hey, what's going on? Hah? Kenapa kalian di sini bukan nge-band di dalam? Pak Regar, saya pinjam kunci motor Pak Regar. For what? Ada urusan yang harus saya selesaikan. Tapi nggak di sini. Oke. You got it. Dan lo gue tunggu. My Prince! Kiki, nggak usah, Ki. My Prince, lo mau kemana? Jangan tinggalin gue! Ih, kok gue ditinggalin lagi sih? My Prince! Pak, kenapa dikasih kunci motornya sih, Pak? Where did I go wrong? Apa salah saya? Ya mereka mau berantem. What? Fighting? Ya, kenapa sih My Prince ninggalin gue terus? Apa kurangnya gue coba? Kalian kenapa keluar sih? Iya, Cit. Tadi pangeran bete, terus dia cabut dari panggung begitu aja. Rizky jadi kesel, terus mereka ribut. Terus sekarang Batu Bata sama Rizky mana? Mereka di mana, Gio? Ya gue juga nggak tahu, Put. Yang pasti mereka mau nyelesain urusannya di tempat lain. Terus cabut begitu aja, gue juga nggak tahu mereka kemana. Pasti mereka mau berantem. Gue nggak ngerti lagi sih. Kenapa sih mereka tuh harus selesaiin masalah dengan cara berantem? Emang nggak bisa apa dibicarain baik-baik aja? Cewek asongan, lo sadar nggak sih? My Prince sama Rizky tuh berantem gara-gara lo. Gara-gara gue? Ya iyalah, gara-gara lo gatel sama My Prince. Jadinya My Prince mepet-mepet terus sama lo.
Ya, dan terus Rizky jealous karena My Prince mepet-mepet terus sama lo. Ya, Rizky kan bucinan lo. Ew, that's so low class. Exactly. Dan lo sadar gak sih? Lo tuh pembawa masalah. Dulu sebelum lo masuk kampus ini semua fine-fine aja. Ya emang sih, My Prince sama Rizky emang gak pernah akur. Tapi gak pernah ribut sampai kayak gini. And My Prince tega ninggalin gue dengan keadaan gue kayak gini. Buta. Mel, Pangeran tuh ninggalin lo bukan gara-gara Putri. Tapi karena sikap lo yang ngeselin, tau gak? Kok lo kurang ajar sih ngomong kayak gitu? Om Jojo! Om Jojo! Mel. Om Jojo sini! Iya, Dir. Ada apa? Citra nih! Masa berani sih ngatain aku nyebelin? Oh, wait. Mel, kok lu bisa tunjuk Citra ada di mana? Bukannya lu buta? Ya, gue feeling aja kalau Citra berdiri di situ. Dari suaranya kan? Citra, enak aja kamu ya. Ngatain non Mel nyebelin. Non Mel ini gemesin tau. Gemesin? Maksud Om Jojo gemesin imut-imut, unyu-unyu gitu non. Ya udah nggak usah banyak ngomong lah Om Jojo. Mending sekarang hukum Citra dengan cara lain, gak cuma ngomong doang. Non Mel, kalau orang itu kesalahan cuma sedikit, negatifnya cuma sedikit, mendingan kita sabar aja. Drama itu indah loh. Oh my god, tonton gue sekarang juga. Pasti dia mau ke Pangeran. Non Mel. Pangeran sama Rizky pergi kemana ya? Kalian berdua bantuin gue mikir dong. Kemungkinan mereka tuh datengin tempat di mana gitu. Iya, kalau menurut gue sih mereka cari tempat kosong buat fight. Bener tuh, Cit. Tapi di mana ya? Jadi maksudnya tuh mereka bakal fight man to man kayak duel gitu. Iya, Put. Itu yang gue takutin. Ya udah kalau gitu, kita harus cepet-cepet temuin mereka. Jangan sampai mereka berantem. Gue nggak mau terjadi apa-apa sama mereka. Put, lu jujur sama gue ya. Di antara Pangeran sama Rizky, sebenarnya lu pilih siapa sih? Lu jujur sama gue ya. Di antara Pangeran sama Rizky, sebenarnya lu pilih siapa sih? Lu nggak mungkin belain dua-duanya, masa lu serakah banget ambil dua-duanya? Jaga mulut lo ya, Gio. Lo nggak lihat apa si Putri lagi panik kayak gitu? Masih sempetnya lo ngomong kayak gitu. Maaf deh. Bener ternyata yang Atta bilang. Pacarnya dia tuh galak. Gue kira lu baik. Aduh, Gio, gue tuh nggak belain siapapun. Gue nggak mihak siapa-siapa juga. Yang pasti gue nggak mau mereka berantem, apalagi mereka nyakitin satu sama lain. Karena kan nggak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Kali ini gue setuju sama lu, Put. Oh iya guys, kalian tadi sadar gak sih waktu Mel nunjuk si Citra? Kok dia bisa tahu persis posisinya Citra? Bukannya dia nggak bisa ngeliat? Gue sih curiga juga sama si Mel. Kayaknya dia beneran gak buta deh. Soalnya kemarin gue sempet mergokin si Mel. Waktu itu, gue sama Batu Bata pernah mergokin Mel lagi ngaca. Tapi waktu ditanya sama Pangeran, dia malah ngeles. Ya udah, daripada kita penasaran, mending kita selidikin si Mel. Biar kita tahu si Mel tuh beneran buta atau enggak. Gawat, Mel ngikutin kita dari belakang. Jojo, bisa nggak sih jalannya tuh cepetan, jangan kayak siput?
Ya, Om Jojo kan biasanya dari Pak Bos itu kan pelan-pelan non. Yang penting selamat. Kalau kata Pak Bos itu slow but sure. Lagian mereka sih bawa mobilnya kenceng banget. Ya udah Om Jojo nggak usah kebanyakan cincong deh. Mending sekarang jalannya ngebut. Kita cari tuh pangeran. Kita harus sampai duluan. Aku nggak mau pangeran sampai kenapa-napa gara-gara berantem sama Rizky. Iya non. Mel, lo hati-hati. Tadi aja Gio udah mau curiga sama lo. Iya, kemarin aja Pangeran, Putri, Ata, Citra hampir tahu nggak kalau lo tuh bener-bener gak buta. Mel, ini saran Om Jojo ya. Mendingan non Mel udahin deh sandiwaranya. Mau sampai kapan sih non Mel bohongin orang terus? Nanti kalau misalkan orang tahu kalau non Mel itu nggak buta, yang ada non Mel malu sendiri. Om Jojo, diem ya. Om Jojo bukan daddy aku. Kalian juga berdua, Tasya, Fanya. Kalau gue udah mulai lupa, seharusnya kalian tuh siap untuk ingetin gue. Jangan malah diem aja bengong. Kerjaannya bengong terus. Udah. Cukup pura-puranya. Gue tahu kok. Dari awal lo masuk band ini, lo cuma mau caper kan dengan Putri. Sorry, gue bukan lo yang hobinya caper. Tapi lo Muna. Sadar gak sih lo? Dari dulu, lo sok baik sama Putri. Sok jagain dia. Sok perhatian ke dia. Cuman karena lo suka sama dia. Tapi lo gak pernah mau ngakuin itu. Dari awal lo gak mau gabung sama kita. Dan kenapa sekarang tiba-tiba lo orang yang paling ngebet, yang paling takut kalau misalnya kita dipecat sama Pak Niko? Kenapa? Kalau bukan karena lo Muna. Pangeran nggak boleh tahu kalau gue gabung sama Dead Flowers karena gue pengen bantuin Putri. Lo kenapa diem? Urusan bener kan yang gue bilang? Mau ngeles apa lagi? Mau alasan? urusan band itu. Klimaks dari semua kelakuan nyebelin lo. Selama ini gue emang diam. Gue sabar. Tapi sekarang gue gak bisa tahan lagi kesabaran gue. Apalagi yang menyangkut tentang Putri. Maksud lo apa? Lo pasti nggak tahu kan? Kemarin bokap lo nemuin gue. Dan dia minta gue buat jauhin lo dari Putri. Gue nggak nyangka Papa sampai nemuin Rizky buat minta Putri jauhin gue. Kalau lo nggak terus-terusan deketin Putri, Putri pasti nggak bakal dapet masalah kayak gini. Lo itu sumber masalah. Tapi kenapa lo nggak sadar? Bener-bener muak sama lo. Makanya, pas lo tantang gue duel, dengan senang hati gue terima. Karena ini yang gue pengen dari lama.
Lepasin nggak, teman? Mungkin emang lo harus dihajar dulu biar lo sadar. Lepasin nggak, teman? Gue yakin pasti si Mel lagi ngikutin kita. Secara ada lo kan di sini, Gio. Lo kan sahabatnya si Pangeran. Pasti lo pengen tahu kan Pangeran ada di mana. Kalau urusan si Pangeran jadi ribet kayak gini. Ya kok lu nyalain gua sih, Cit? Lu kan tahu sendiri karakternya Mel kayak gimana. Kalau Mel udah mau sesuatu, dia akan kejar terus sampai dia dapet. Ini sekarang mau kita ngebut sampai ke ujung dunia pun dia akan kejar kita. Gue sudah paham banget sama Mel. Mungkin biarin aja kali ya Mel ngikutin kita. Daripada kita terlambat nemuin batu bata sama Rizky, nanti yang ada mereka keburu babak belur lagi. Gue punya ide. Ide apa, Cit? Kalau kita jalan terus, kita pasti nggak bakalan lolos dari Mel. Satu-satunya cara adalah kita sembunyi. Apa lu bilang? Lu kalau ngasih ide kira-kira dong, Cit. Kita tuh lagi naik mobil. Mobil segede gini mau lu sembunyiin di mana? Ada aja sih. Ya udah, lo ikutin aja kata gue. Sekarang mendingan lo ngebut. Iya. Ayo. Iya, sabar. Di depan ada mobil. Om Jojo, itu mobilnya Gio, buruan. Ih, buruan jalannya, ih. Iya, Non, ini udah ngejar lo. Apa perlu aku yang nyetir biar lebih ngebut? Aduh, kok tambah ngebut sih? Gio, awas, Gio. Om Jojo, mobilnya mana? Tuh kan jadi hilang gara-gara Om Jojo ngerem sih. Ya memangnya kalau nggak ngerem, kita semua mau jadi pepes, Non. Itu ada truk di depan loh. Yuh, tapi jadi kita kehilangan jejak kan? Mana tuh mobilnya Gio sekarang? Nggak kelihatan apa-apa kan? Aduh, sumpah ya, aku nggak rela banget sampai si cewek asongan yang nemuin My Prince duluan. Aku mau aku yang nemuin My Prince duluan. Aku mau aku yang nyelamatin My Prince. Bukan si cewek asongan. Ih, nyebelin banget sih. Ini semua pasti gara-gara Om Jojo. Kok jadi Om Jojo disalahin sih? Nyebelin banget. Kalian berdua juga, aduh. Useless banget sih, udah kayak patung deh, diem aja kerjaannya. Bantuin kayak apa kek? Jangan malah diem aja. Sekarang mana tuh mobilnya? Mel, lu kok malah nyalain kita sih? Bersyukur selamat. Tahu emang kita salah apa coba?
Syukurlah kita selamat dari kejarannya Mel. Ini semua berkat lo, Cid. Walaupun ya tadi jantung gue tuh mau copot, tau gak? Kan percaya sama gue. Aduh, di grup juga sepi lagi, nggak ada kabar apa-apa dari pangeran. Gue coba telepon Rizky ya. Yaudah, gue coba telepon pangeran. Rizky, jawab dong. Angkat teleponnya, Ki. Lo di mana sih? Gimana yuk? Ki. Pangeran nggak jawab. Sama. Coba deh pikirin. Kira-kira di mana tempat yang mungkin mereka datengin. Segitu doang. Sini maju lo pengecut. Nggak salah lo bilang gue pengecut. Bukannya lo sama bokap lo yang pengecut. Yang bisanya cuma ngancem dan bikin orang lain menderita. Lo diam. Ini urusan gue sama lo. Gak usah bawa-bawa bokap gue. Gue minta lo jauhin Putri. Karena gara-gara lo Putri jadi menderita. Lo tahu kan? Sampai kapanpun, gue gak akan pernah jauhin Putri. Halo Put. Halo, Ki. Balikin HP gue. Urusan kita belum selesai. Ki. Ki, lo di mana sih, Ki? Kasih tahu gue lo di mana. Rizky, kalau lo nggak mau ngasih tahu gue lo di mana, mendingan kita nggak usah kenal, Ki. Kenapa? Lo takut kalau usus goreng jauhin lo? Lo mau ngomong ke dia kalau sekarang kita di gedung tua di dekat kafe kita ngeband tadi, iya? Balikin HP gua! Siapa yang pengecut sebenarnya? Batu bata balikin HP-nya ke Rizky. Kalau lo nggak mau balikin, gue bakal bilang Mel sama papanya Mel kalau lo kerja di restoran dan lo tinggal di rumahnya Pak Regar. Rizky, Ki, lo nggak apa-apa? Gak apa-apa, Put. Enggak. Ini lo luka. Kita pulang ya, gue obatin ya. Ran. Udah. Sabar. Lo masih belum puas juga? Lo masih belum puas?
beasiswa gue, mimpi gue di kampus dicabut karena papanya Mel. Lo masih gak puas? Harga diri gue diinjek-injek sama papanya Mel. Lo belum puas papa lo datang ke restoran, nyuap Pak Billy untuk mecat gue. Bahkan papa lo datengin gue batu bata. Minta gue untuk jauhin lo untuk tinggal di luar kota. Lo gak puas? Gue mohon sama lo, jangan bikin hidup gue tambah menderita. Gue mohon sama lo bahagiain Mel. Karena cuma itu caranya supaya gue bisa hidup normal lagi. Kayak dulu sebelum gue kenal sama lo. Kita pulang ya. Lo masih bisa bawa motor kan? Masih kok. Yaudah yuk. Gio, gue titip Citra ya. Iya, Put. Ran, sorry gue harus balik duluan. Karena gue harus antar Citra. Sorry. Silakan, Bu Nawang. Makasih ya Pak Remon. Oke. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Pak Remon. Boleh saya antar ke rumah Bu Nawang? Sekalian saya mau mampir, soalnya tadi ada obrolan yang belum tuntas. Maaf ya Pak ya. Lebih baik sampai sini aja. Kenapa Bu Nawang keberatan? Tenang, saya nggak gigit kok, sejenak. Bukan gitu maksud saya Pak. Ini kan udah malam. Saya nggak enak sama tetangga. Udah gitu kan saya tinggal berdua sama anak saya. Ternyata selain cantik, bijak, dan memiliki hati yang baik, Bu Nawang sangat menjaga etika di lingkungannya. Hebat. Pak Remon. Ya? Saya minta maaf ya kalau perkataan saya menyinggung Pak Remon ya. Enggak sama sekali enggak. Saya malah senang. Bu Nawang punya prinsip yang hebat. Permisi Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Bu Nawang. Maaf.
masalah tawaran untuk kerja di kantor saya masih berlaku loh. Bu Nawang kapan aja bisa saya terima? Siapa tahu Bu Nawang berubah pikiran. Terima kasih Pak Remon. Tapi jawaban saya masih tetap sama Pak. Saya akan berusaha cari kerja sendiri. Selamat malam Pak. Selamat malam. Permisi. Baru saya juga mau pulang. Saya ingin memastikan kalau Bu Nawang baik-baik aja. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Lain kali lo jangan kebawa emosi ya, Ki. Apalagi ngeladenin pangeran berantem segala. Kan lo sendiri yang jadi sakit. Tapi pangeran udah keterlaluan, Put. Yang pertama, gue gak suka liat dia gak profesional. Masa dia ninggalin panggung gitu aja pas kita tampil? Itu bisa bikin kita kehilangan pekerjaan, Put. Yang kedua, dia gak ngerti-ngerti. Kalau dia deketin lo, itu sumber masalah. Demi lo, Put, gue udah coba nurunin ego gue buat ngeband lagi sama Dead Flowers. Tapi pangeran malah ngerusak semuanya. Kalau sampai Dead Flowers dipecat dari kafe gara-gara ulah pangeran. Gue gak tahu harus cari uang kemana lagi. Supaya gue bisa bantu bayar biaya kuliahnya Putri. Yaudah kalau gitu, masuk dulu ya ke dalam. Gue kan mau ngobatin luka lo. Soalnya kayak ini dalam deh. Gue cuma butuh pegang tangan lo, Put. Karena cuma itu yang bisa buat gue ngerasa nyaman. Gue cinta lo, Put. Gue janji, gue bakal selalu jagain lo dari siapapun yang nyakitin, bahkan sampai buat lo nangis.